Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala sahru ramadhana sahrul mubarak. Wa sahrul alladzi nuzila fihil Qur'an wa kamalallahu ta'ala fihi bitazkiyatin nafsi minal aidin wal faizin adh-dhahirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita dalam nuansa yang sangat membahagiakan, yakni kita selalu mendapatkan maunah dari Allah dalam keadaan sehat dan afiat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sahabat kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Hari ini kita akan membicarakan tentang zakat fitrah. Ma huwa zakat fitrah? Kalau lihat secara bahasa, zakat fitrah itu adalah berarti suci, bersih, bertambah, dan berkembang. Itu artinya zakat. Kalau zakat fitrah itu sendiri, dia melaksanakan zakat dalam tujuan untuk membersihkan harta dan jiwa raganya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat secara hukum dalam Islam bahwa zakat itu ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Hari ini kita akan mengurai tentang masalah-masalah tentang zakat fitrah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 103 berbunyi, hud min awalin sodaqoh tudahiruhum wa tuzakkihim bima wa salli alaihim innas salataka sakana lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Siapa yang harus mengambil itu adalah amil. Dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 43 berbunyi, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Tunaikan sholat dan tunaikan zakat, kemudian dan berrukuklah dengan orang-orang yang sedang ruku. Melihat dari ayat-ayat tersebut, ternyata memang wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Di dalam hadis juga berbunyi, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa iqamas shalah, wa ita'iz zakat, wa hajjal baiti, wa shaum Ramadan. Dimensi kekuatan Islam itu bisa ditunaikan dengan 5 perkara. Bisa dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah sholat. Bagi orang Islam pasti wajib untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah melaksanakan zakat. Nah, nanti akan kita urai untuk apa zakat dan sebagainya. Yang keempat adalah haji bagi orang yang mampu. Dan kemudian adalah shaumu Ramadan yang hari ini kita laksanakan. Hadirin rahimahullah ta'ala, zakat fitrah itu mempunyai dimensi selain untuk membersihkan diri, itu adalah juga sebagian daripada kemanusiaan. Itulah indahnya Allah memberikan kewajiban bagi umat manusia, terutama untuk Islam itu sendiri. Kalau Allah menyampaikan bahwa puasa itu hanya untuk dirinya, namun beda dengan sholat, zakat, kemudian hajjul baiti, semuanya itu kembali kepada diri masing-masing. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu lihi wa anna ajzi bihi. Setiap amal yang dilakukan oleh Bani Adam itu akan kembali kepada dirinya, kecuali satu, puasa. Kalau puasa itu adalah milik Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Kalau dimensi zakat fitrah, ini selain kembali kepada dirinya, dia juga akan kembali kepada kesejahteraan kaum muslimin wal muslimat, fuqara, masakin dan sebagainya. Hadirin rahimallahu ta'ala,
Setelah kita membahas tentang masalah hukum, jelas bahwa untuk mengeluarkan zakat itu sangat wajib. Setiap perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa dampak positif kepada individu masing-masing. Salat, kalau dikaji secara ilmiah, orang akan kembali kepada dirinya, ketenangan pada dirinya, sakinah pada dirinya, kesehatan pada dirinya. Kemudian zakat juga akan memberi keistimewaan pada dirinya. Ketika orang memberi, otomatis orang itu akan mengucapkan terima kasih. Ketika ucapan terima kasih, otomatis itu akan memberi dampak positif dalam diri kita. Kemudian haji itu untuk dirinya, untuk manusia dan sebagainya. Namun untuk puasa itu hanya untuk Allah. Hadirin rahimallah, kaum muslimin wal muslimat rahimallah ta'ala. Kemudian setelah kita membahas hukum, apa yang harus kita uraikan? Yang selanjutnya adalah waktu. Kapan untuk melaksanakan zakat fitrah? Kalau zakat fitrah itu ditunaikan di akhir bulan Ramadan menjelang malam Idul Fitri. Sampai khatib melaksanakan Idul Fitri itu waktu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Pada umumnya masyarakat, santri, siswa di sekolah-sekolah ada yang melaksanakan di bulan Ramadan, itu boleh. Tapi ketika sudah menjelang di bulan Syawal, di malam bulan Syawal, itu akan menjadi wajib. Wajibnya untuk menunaikan, melaksanakan zakat fitrah itu adalah di malam Idul Fitri atau di malam 1 Syawal. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi meskipun ada bayi yang lahir di malam bulan Syawal, maka di situ wajib untuk dizakati bagi orang yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah pada keluarganya. Siapa yang memberi kewajiban? Orang tua, terutama adalah suami. Suami mempunyai kewajiban untuk menzakatkan dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Meskipun toh bayi itu lahir di malam hari raya, itu langsung wajib untuk diberi zakat fitrah. Kemudian berapa besaran nominal yang harus ditunaikan? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memberikan zakat fitrah so'an minat tamrin, so'al minat sa'ir, satu sok dari kurma dan gandum pada zaman Syafi'i. Kemudian dikaji oleh beberapa ulama, terutama Imam Syafi'i, bahwa untuk melakukan zakat fitrah, kalau di Indonesia dan beberapa negara yang tidak mempunyai kurma bagaimana? Maka ditafsirkan menjadi kuti min ahlil balad, makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Kalau di Indonesia beras, kalau mungkin di Papua, di NTT dan sebagainya menggunakan gandum, ya gandum itulah yang digunakan sebagai makanan pokok. Berapa besaran nominal? Kalau dikurskan di dalam beras, maka segitu sekitar 2,5 km atau 2,56 kilogram. Maka yang lebih baik, lebih daripada kita pas, daripada apalagi kita kurang. Karena memberi itu adalah baik, maka kalau kita memberi adalah sesuatu yang terbaik dalam milik kita, bukan yang terjelek. Karena memang doa terbaik itu adalah memberi yang terbaik kepada orang-orang yang sekitarnya. Tidak hanya cukup dengan doa, maka ketika kita itu melakukan pemberian yang paling istimewa, disitulah akan ada dampak positif pada diri kita dan masyarakat sekitar kita. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian untuk siapa? Diperuntukkan untuk siapa zakat itu? Di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharim fa fis sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Dari ayat ini ada 8 asnaf yang wajib kita beri, yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yang pertama adalah fakir, kemudian kedua miskin, kemudian yang ketiga ada amil, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah riqab, budak,
Yang keenam adalah gharim, orang-orang yang mempunyai hutang di jalan Allah. Kemudian sabilillah, yang kedelapan adalah ibnu sabil. Itu adalah orang-orang yang berhak. Kalau memang di dalam suatu wilayah tidak ada budak atau tidak ada ibnu sabil atau tidak ada mu'allaf, maka bagikan sesuai dengan porsi yang ada di situ. Jamaah rahimakumullah yang kami banggakan. Kemudian keutamaan, keistimewaan apa yang didapat dari zakat fitrah. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Ada dua efek yang kita uraikan di sini. Ada efek secara nafsi, yaitu kalau dalam nafsi itu kita membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa kita. Yang ketiga, di situ ada efek kemanusiaan. Sebagai manusiawi, Allah itu sangat peduli kepada manusia. Sehingga kita diwajibkan untuk laksanakan zakat fitrah itu sebagai ungkapan bahwa ketika Anda mampu, berikanlah kepada orang-orang yang tidak mampu. Itulah Allah itu menciptakan manusia itu menjadi manusia yang lebih manusiawi, peduli terhadap lingkungannya. Adapun beberapa hikmah yang perlu sampaikan di sini adalah yang pertama, membersihkan harta dan jiwa kita tadi. Kalau tadi zakat itu artinya adalah bersih, berarti dia membersihkan harta kita. Mungkin ada harta yang di situ kita memperolehnya tidak benar, dan memang harta itu adalah sebuah titipan yang memang harus diberikan kepada orang lain. Kemudian keistimewaan, keutamaan yang didapatkan di dalam zakat fitrah itu adalah membantu fakir miskin, toleransi terhadap kemanusiaan, memberikan kepada manusia yang membutuhkan. Situ ada, ketika ada orang memberikan kepada orang lain, ada toleransi, ada silaturahmi, ada kemanusiaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan keberkahan harta. Kalau tadi artinya adalah bersih, berkembang, sebenarnya ketika kita memberi kepada orang lain, itu selain bersih, itu akan berdampak, berkembang dan tumbuh. Tumbuh secara di dunia maupun di akhirat. Ketika kita akan memberi kepada orang lain, harta itu tidak akan berkurang, tapi akan tumbuh. Tumbuh bagaimana? Akan semakin banyak diberikan nikmat kepada Allah. Akan semakin berkembang, akan semakin diberi peluang oleh Allah di segi rezeki yang paling luas. Itulah janji Allah. Karena zakat itu substansinya adalah selain membersihkan, adalah mengembangkan dan menumbuhkan harta yang telah kita berikan kepada orang lain. Jamaah rahimallah yang saya banggakan. Selain sisi itu, sebenarnya zakat fitrah itu adalah penyempurna ibadah selama bulan Ramadan. Maka ada istilah nga'idin wal faizina tahirin. Dia setelah melaksanakan puasa penuh selama 30 hari, 1 bulan, imanan wahtisaban, dengan iman, maka penyempurnanya adalah zakat fitrah, pembersih ketika mungkin amal-amal di bulan Ramadan itu tidak bisa kita laksanakan secara optimal. Jamaah rahimahullah ta'ala. Sisi lain, bahwa keutamaan di situ di dalam zakat fitrah adalah memberi sisi keadilan dan kesejahteraan. Ketika kita itu mempunyai kewajiban untuk memberi, kita harus memiliki adil, seimbang, menyeimbangkan. Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki, maka kita bantu mereka. Itulah zakat fitrah. Sebenarnya Allah itu memberi bonus-bonus wajib di dalam zakat fitrah itu lebih banyak yang tidak wajib, tapi itu adalah bonus. Kalau wajib itu harus dilaksanakan, kalau bonus itu adalah pilihan. Mau kamu ambil atau tidak? Di dalam bonus-bonus itu. Di dalam sifatnya pemberian yang wajib namanya zakat. Tapi ada bonus yang namanya sunnah. Sunnah itu kamu ambil enggak? Ada yang namanya sedekah, infak, ada wakaf, ada hadiah, ada hibah. Itu semua kamu ambil enggak sebenarnya? Itu adalah bonus-bonus keistimewaan yang sifatnya memberi, yang harus kita salurkan kepada orang yang berhak juga. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Demikian yang perlu saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dan kita bisa menyempurnakan bulan Ramadan dengan zakat fitrah sehingga kita menjadi manusia yang lebih manusiawi, berbagi kepada lingkungan yang membutuhkan. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.